Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 17. Pembedaan jasa kebajikan. Sinvasyang Sutra Teratai episode 1598. Mempraktikkan ajaran dengan 7 keunggulan, sama artinya dengan membangun stupa 7 mustika, baik di awal, baik di tengah, dan baik di akhir, sesuai kapasitas masing-masing memperoleh manfaat dharma. Inilah yang dinamakan sebagai unggul dalam pengaturan waktunya. Dharma yang dibabarkan oleh Sutra Teratai maknanya adalah mendalam dan menjangkau jauh. Intisari Dharma dengan kata-kata praktis dan menakjubkan sebagai prinsip kebenaran dari pengajaran sempurna yang terungkap sepenuhnya. Langsung mengajarkan ajaran dari jalan Bodhisattva. Pada periode pengajaran yang pertama setelah mencapai kebuddhaan, Buddha membabarkan 4 agama, sutra, dan ajaran kendaraan kecil lainnya. Pada periode pengajaran kedua, Buddha selanjutnya membabarkan kalau segala fenomena dharma adalah kosong. Itulah beberapa kitab Prasna Sutra. Pada periode pengajaran ketiga, Buddha membabarkan ajaran sejati bagi bodhisattva dari kendaraan besar. Kita semua harus memahami dengan sangat jelas semua pengajaran yang dibabarkan Buddha seumur hidupnya, sepanjang hidupnya, datang ke dunia untuk membabarkan dharma. Beliau membimbing sesuai dengan kapasitas para makhluk dan dibagi menjadi 3 periode, terbagi menjadi baik di awal, baik di tengah, dan baik di akhir. Semua ajaran yang beliau ajarkan sangat sempurna dan semua makhluk mendapat manfaat darinya, sehingga disebut ajaran awal, tengah, dan akhir. Juga disebut baik di awal, baik di tengah, dan baik di akhir. Karena beliau memberikan 3 periode ajaran, mulai dari penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, jalan menuju lenyapnya penderitaan. 4 kebenaran mulia dimulai. Mereka berlima sudah mendengar dan memahaminya, namun juga tidak mudah. Di tempat itu perlu 3 kali memutarkan roda dharma. 5 orang terhadap mereka perlu diulang 3 kali pembabaran 4 kebenaran mulia. Oleh karena itu, Buddha bisa menganalisa bagaimana akar kapasitas para makhluk. Kelima murid ini termasuk Asnata Kaundinya dan lainnya telah keluar dari istana dan mengikuti Pangeran Siddhartha. Mereka bermaksud menasehatinya untuk kembali ke istana, tetapi melihat tekad kuat sang pangeran untuk berlatih, mereka juga membangkitkan niat dan mengikutinya. Jelas, kelompok ini memiliki pengetahuan yang tinggi dan memiliki kapasitas yang sama. Mereka hanya berlima dan mereka memiliki keinginan tulus yang sama untuk mencapai kebenaran. Sang Buddha mengajarkan mereka 4 kebenaran mulia. Dari kelima orang ini, pada awalnya hanya 1 dari kelima orang ini, Asnata Kaundinya, yang mampu memahami dan menyadarinya. Yang lainnya masih belum begitu jelas. Sang Buddha memutar roda dharma sekali lagi dan kemudian memutarnya lagi. Barulah kelima orang itu sepenuhnya mengerti. Hidup memang penuh penderitaan yang disebabkan oleh sebab penderitaan. Karma kita terakumulasi hingga kita tidak sanggup menanggungnya. Karena tidak tertahankan, kita seharusnya berkeinginan untuk lenyapnya penderitaan. Jadi, untuk melenyapkannya, kita semua harus sungguh-sungguh melatih diri. Itulah sebabnya kita harus dengan sungguh hati mempraktikkan jalan menuju lenyapnya penderitaan.
Inilah kebenaran tentang penderitaan, sebab akibat lenyapnya penderitaan dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Kita harus memahami dengan sesungguh hati bahwa jalan ini hanya satu arah, yaitu demi pembebasan dari penderitaan tumimbal lahir. Samsara dipenuhi oleh penderitaan yang tidak tertahankan, apalagi tua, sakit, dan mati. Inilah penderitaan kehidupan manusia: tua, sakit, dan mati. Berapa banyak penderitaan dalam masa waktu ini? Penderitaan dari kerisauan batin, penderitaan dari kehidupan yang berkekurangan, penderitaan batin yang disebabkan ketamakan, kemarahan, dan kebodohan, dan penderitaan lainnya. Aduh, banyak sekali penderitaan dan kesulitan. Maka sepenuh hati hanya untuk mencari pembebasan. Karena ini kita mulai melatih diri dengan tulus. Dan karena ini maka kelompok Sangha juga menjadi terbentuk. Dengan terbentuknya kelompok Sangha, mereka mulai menempuh jalan masuk ke masyarakat. Para Sarawaka demi mengejar ajaran yang dibabarkan Sang Buddha, supaya mereka dapat menghayati dan memahami pelatihan diri. Perlahan-lahan jumlah anggota Sangha bertambah dan menuju ke masyarakat. Kapasitas mereka berbeda-beda. Ada yang fokus mempraktikkan jalan kebenaran, yang lain karena Buddha ingin menjalin jodoh di dunia, maka mereka masuk ke kerumunan orang banyak. Dengan masuk ke masyarakat, sehingga akar kapasitas menjadi berbeda sangat jauh. Namun Sang Buddha menggunakan kebijaksanaannya untuk memberi pengajaran sesuai kapasitas, dan semua orang yang mendengar ajaran Buddha dapat berpikiran terbuka dan menjadi paham. Karena Buddha membabarkan Dharma sesuai kapasitas mereka, tergantung kapasitas mereka, Buddha akan memberi ajaran sesuai kapasitas. Maka semua orang dapat meyakini, menerima, dan mempraktikkannya. Dengan memberi pengajaran sesuai kapasitas, sehingga setiap orang dapat meyakini, menerima, dan mempraktikkannya. Setiap orang mendapatkan manfaat dari Dharma, maka disebut unggulan dalam pengaturan waktunya. Sang Buddha menggenggam kesempatan mengajar sesuai dengan kapasitas. Ini disebut unggul dalam pengaturan waktunya. Oleh itu disebut sebagai baik di awal. Dharma yang dibabarkan oleh Sutra Teratai maknanya adalah mendalam dan menjangkau jauh. Intisari Dharma dengan kata-kata praktis dan menakjubkan. Ini adalah Sutra Teratai. Pada periode awal, Buddha mengajarkan sutra agama. Pada periode tengah, mengajarkan sutra prajna. Dan akhirnya mengajarkan sutra teratai. Oleh karena itu, Buddha memberi pengajaran sesuai dengan kapasitas Dharma yang diajarkan selama ini. Ketika tiba pada sutra teratai, dia menyatukan semua ajaran dan menyempurnakan intisari dari Dharma. Maka sutra teratai adalah Dharma yang maknanya adalah mendalam dan menjangkau jauh. Meskipun dikatakan pada awal pembabaran Dharma dimulai dari 4 kebenaran mulia, 12 sebab musabab, 6 paramita, terus-menerus seperti ini, mengajarkan keberadaan, hukum karma, dan lain-lain, hingga mulai beralih pada ajaran baru. Para makhluk tidak boleh hanya melekat pada keberadaan. Waktunya telah tiba beralih ke sutra Waipulya dan sutra Prasna, mulai memecahkan kemelekatan para makhluk. Maka mengajarkan kekosongan, mulai memberitahukan semua orang bahwa jangan melekat pada keberadaan.
semua orang, masalah, dan benda, hingga akhirnya akan menjadi kosong. Oleh itu, memecahkan keberadaan dan mengajarkan kekosongan, melenyapkan kemelekatan para makhluk. Tetapi ketika orang-orang menuju ke ajaran prasna, dengan sendirinya akan tertumpu pada satu sisi, sehingga akan melekat pada kekosongan. Sekarang kekosongan dan keberadaan telah dipecahkan dan kembali disatukan dengan mengajarkan jalan tengah. Jalan tengah adalah sutra teratai. Ada satu periode waktu kita membahas tentang mencapai ke pantai seberang. Perahu tidak bisa berbelok ke kiri atau ke kanan jika terlalu dekat dan tergesek dengan sisi kiri atau kanan, maka perahu tidak dapat berjalan maju. Perahu harus tetap berjalan di tengah. Berjalan di tengah sungai barulah tidak akan membahayakan kedua sisi. Maka harus berjalan di tengah, baru dapat mencapai pantai seberang. Sutra teratai yaitu membahas tentang jalan tengah. Maka dharmanya menakjubkan dan praktis serta menjangkau jauh. Bicara mengenai keberadaan, dalam keberadaan terdapat kekosongan. Bicara mengenai kekosongan, ternyata di antaranya terdapat keberadaan yang menakjubkan. Membahas kekosongan dan keberadaan, dalam kekosongan terdapat keberadaan menakjubkan. Ini adalah bagaimana Sang Buddha memanfaatkan kebijaksanaannya, mengajarkan ajaran sementara dengan metode terampil, namun tidak kehilangan kebenaran sejati. Dia mengajarkan semua kebaikan Dharma pada awal, tengah, dan akhir periode pembabaran Dharma. Akhirnya Sang Buddha membabarkan sutra teratai. Itu adalah niat sebenar dalam hatinya. Inilah yang dilindungi oleh hati Sang Buddha, yaitu sutra teratai. Makanya intisari Dharma dengan kata-kata praktis dan menakjubkan. Intisari Dharma adalah pengajaran yang sempurna. Ini adalah pengajaran sempurna yang terungkap sepenuhnya. Terungkap sepenuhnya adalah prinsip kebenaran yang sangat jelas. Tidak melekat pada kekosongan, tidak melekat pada keberadaan. Kekosongan keberadaan ini berubah menjadi intisari dari ajaran jalan tengah. Inilah caranya bagaimana kita bisa kembali ke pencerahan hakiki, prinsip kebenaran dari kebenaran yang menakjubkan. Kita perlu bersungguh hati untuk menghayatinya. Maka Sang Buddha memberikan 3 periode pembabaran Dharma. Tetapi ajaran dari 3 periode pembabaran Dharma ini tiba pada sutra teratai. Seperti yang kita bahas sebelumnya, dalam sutra teratai adalah relik dari keseluruhan tubuh Sang Buddha. Tempat di mana sutra teratai berada, di sanalah stupa mustika akan muncul. Ini juga memberitahu kepada kita bahwa jika hati kita dapat menerima, meyakini, dan memahami sutra teratai, dan memahami prinsip kebenaran secara mendalam, menerapkan dan memahami prinsipnya, dengan sendirinya hati kita akan memiliki stupa puncak burung nasar. Di dalam stupa puncak burung nasar ini, batin kita akan dipenuhi dengan Dharma. Inilah mengapa di dalam sutra senantiasa dikatakan stupa yang dibangun dengan 7 mustika. Stupa ini terbuat dari 7 mustika. 7 mustika apa saja? Yaitu kita perlu mempraktikkan 7 keunggulan yang disebut 7 mustika. Ajaran dengan 7 keunggulan. Kita perlu mengetahui apa itu 7 keunggulan ini. Mempraktikkan ajaran dengan 7 keunggulan sama artinya dengan mendirikan stupa 7 mustika. 1.
unggul dalam pengaturan waktunya. 2. Unggul dalam maknanya. 3. Unggul dalam pengungkapannya. 4. Unggul dalam keunikannya. 5. Unggul dalam ketuntasannya. 6. Unggul dalam kemurnian dan kelenturannya. 7. Unggul dalam praktik murninya. Dalam proses pelatihan diri, yang pertama adalah unggul dalam pengaturan waktunya, yaitu pada masa awal setelah mencapai kebudaan. Pertama dari 7 keunggulan adalah unggul dalam pengaturan waktunya. Pada masa awal setelah mencapai kebudaan, apa yang dibabarkan dalam 3 periode awal, tengah, dan akhir, adalah sesuai dengan kapasitas makhluk. Buddha, kesadaran pikiran pertama setelah mencapai kebudaan yang menyatu dengan alam semesta saat ketika awal mula mencapai pencerahan. Kesadaran awal, batin pikirannya sangat terbuka lebar. Batinnya berada dalam samadhi, berada di dalam pemikiran baji. Ini adalah yang biasa kita sebut samadhi, memasuki kondisi samadhi dan mencapai pencerahan. Batin yang tercerahkan sepenuhnya terbuka lebar. Kondisi awatamsaka muncul di hadapan dan membabarkan dharma dalam kondisi samadhi. Tentu saja orang awam belum bisa menghayati kondisi awatamsaka ini. Batin Sang Buddha masuk ke dalam kondisi awatamsaka, kondisi di mana langit bumi dan alam semesta menyatu menjadi satu esensi. Semua prinsip kebenaran telah dibangun di dalam hatinya sehingga kebijaksanaannya berkembang luas. Setelah mencapai kondisi ini, beliau menghayati bahwa semua makhluk di bumi ini memiliki sifat dari kebijaksanaannya Tathagata. Dengan sukacita ingin menyebarkan kabar ini agar semua orang mengetahuinya. Apa boleh buat? Setelah Sang Buddha menganalisa dengan kebijaksanaannya seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bagaimana membimbing para makhluk agar secara perlahan-lahan Dharma Buddha dapat terserap ke dalam batin mereka. Kondisi batin Buddha, bagaimana secara perlahan-lahan menyampaikan agar semua orang dapat menghayati kondisi batin Buddha. Pada dasarnya, kondisi batin Buddha dimiliki oleh setiap orang. Karena setiap orang memilikinya hanya dengan membabarkan satu metode, dengan menyebarkan Dharma dan menyelamatkan makhluk, menyelamatkan dan membimbing para makhluk. Ini adalah sesuatu yang perlu direnungkan. Jadi, pada masa awal setelah mencapai kebudaan dan mulai menapaki jalan ini, bagaimana untuk membuka jalan ini? Pada masa awal setelah mencapai kebudaan ini, dia mulai membagi menjadi beberapa bagian. Ada kapasitas awal, kapasitas sedang, dan kapasitas besar. Jadi, memberi ajaran sesuai dengan kapasitas para makhluk. Sehingga ajaran dikelompokkan menjadi 3 periode pembabaran Dharma. Memberi ajaran dalam 3 periode, jadi telah memberi ajaran sesuai dengan kapasitas. Ini adalah pada masa awal setelah mencapai kebudaan. Memberi ajaran sesuai dengan kapasitas ini, yang pertama menyesuaikan akar kapasitas para makhluk. Bagaimana dengan kedua? Kedua dari 7 keunggulan adalah unggul dalam maknanya. Makna dari ajaran Buddha memberikan manfaat yang mendalam sehingga memperoleh manfaat dalam kehidupan sekarang, kehidupan mendatang, dan jalan non-duniawi. Ini adalah pada zaman Buddha. Dia juga berharap orang yang datang kemudian semuanya akan mampu menyebar Dharma
untuk jangka waktu yang lama. Demikian meneruskannya, mereka mengetahui ajaran duniawi, bagaimana mereka mendapatkan manfaat dari ajaran ini untuk melampaui dunia ini. Ini adalah keunggulan periode pertama dan kedua Buddha dalam pengajaran, yaitu bagaimana menemukan cara agar setiap orang bisa melangkah demi selangkah untuk memasuki jalan. Ini juga merupakan bagaimana kita memberi ajaran saat ini. Prinsipnya sama, kita harus mulai menganalisa akar kapasitas, metode apa yang akan digunakan untuk membuat para makhluk bisa menghayatinya, dapat memahami permasalahan duniawi. Sekarang kita harus membagi dalam periode dan tahu untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, serta bagaimana kita terjun ke tengah orang banyak dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bagaimana kita memikul tanggung jawab di tengah orang banyak, dan bagaimana kita bersumbangsi. Kita harus selangkah demi selangkah sesuai dengan setiap periode, agar mereka bisa menghayati tentang orang, permasalahan, dan prinsip. Jadi yang ketiga adalah unggul dalam pengungkapannya, yakni ucapan kita. Sekarang kita sudah mengetahui Dharma. Setelah memahaminya, kita harus melakukannya. Oleh karena itu, kita harus mengamati kapasitas. Kita harus tahu bagaimana berbicara kepada setiap orang. Ketiga dari 7 keunggulan adalah unggul dalam pengungkapannya. Sesuai kondisi duniawi dapat menunjukkan makna yang sebenarnya. Setiap orang memiliki adatnya masing-masing. Di Taiwan saja, orang Hokkien dan Hakka memiliki dialek yang berbeda. Mereka juga adalah orang Taiwan dan suku aborigin. Mereka juga memiliki bahasa suku mereka sendiri. Tidak hanya mereka memiliki bahasa yang berbeda, cara hidup dan budaya mereka berbeda. Semuanya sesuai dengan bahasa mereka. Tapi untuk mengungkapkan Dharma dengan cara yang tepat, untuk mendekatkan mereka dengan kebenaran sejati, untuk membimbing dan menyadarkan mereka, mengharuskan kita menggunakan bahasa yang dimengerti mereka. Keempat dari 7 keunggulan adalah unggul dalam keunikannya. Hanya menyampaikan prinsip kebenaran sepenuhnya, Dharma kendaraan besar, hanya untuk mereka yang memiliki kapasitas cukup tinggi. Bagi sebagian orang, kita tidak bisa hanya mengajarkan mereka tentang hukum karma, hanya mengajarkan mereka untuk melakukan perbuatan baik, namun berharap mereka akan menerima lebih banyak. Untuk orang yang punya kemelekatan, kita perlu menemukan cara untuk melepaskan mereka dari kemelekatan, sehingga mereka bersedia menerima Dharma. Ini memerlukan metode khusus. Jadi, kelima dari 7 keunggulan adalah unggul dalam ketuntasannya. Semua yang dibabarkan Buddha, baik satu sutra atau satu syair, mengandung Dharma yang lengkap dan sempurna. Tidak perlu sutra lain untuk melengkapinya. Artinya adalah Dharma, ajarannya kendaraan besar. Di sini kita mulai akan memasuki ajaran kendaraan besar, yaitu perlu ketuntasan. Segala prinsip kebenaran yang menyangkut masalah, benda, dan orang, ataupun hanya sekedar melekat pada metode diri sendiri. Orang seperti ini, kita semuanya harus menggunakan metode untuk mengatasinya. Di akhir adalah perlu ketuntasan, perlu menuntaskan kekosongan dan keberadaan. Semua yang dibabarkan oleh Buddha, baik satu sutra atau satu syair, baik sutra ataupun syair, sama-sama adalah Dharma. Semua telah tuntas dalam Dharma. Setelah kita membahas tentang prosa,
Mengapa masih ada syair? Karena makna yang terkandung di dalam sutra sangatlah dalam. Takut hanya satu kali mendengar saja tidak jelas. Jadi mengulangi lagi dalam bentuk syair. Ataupun ada orang yang perlu melalui syair pendek atau metode lainnya supaya keseluruhan dharma ini dapat masuk ke dalam batinnya. Berbagai jenis dharma sesuai dengan kapasitas supaya semua orang dapat menerimanya berakhir dengan sempurna. Sutra ini dapat membawa segalanya lengkap dan sempurna. Di dalam sutra teratai, semuanya lengkap dan sempurna. Ada mengatakan tentang masa lampau, masa sekarang, dan juga masa mendatang. Kita sekarang harus memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha menyebarkan pada masa mendatang. Sutra teratai ini dapat menuntaskan banyak hal. Jadi 6. Yang keenam adalah unggul dalam kemurnian dan kelenturannya. Dengan adanya dharma yang demikian lengkap ini, bagaimana agar semua orang dapat menerimanya? Kekosongan, keberadaan, dan jalan tengah semua dapat menerimanya. Ini hendak menggunakan cara yang bagaimana? Keenam dari 7 keunggulan adalah unggul dalam kemurnian dan kelenturannya. Kata-katanya murni, makanya disebut murni. Maknanya tepat, makanya disebut lentur. Kita harus menggunakan prinsip yang sangat jelas. Ketika berbicara dengan orang-orang, prinsip harus tepat. Bahasanya harus lembut. Dengan cara inilah kita mendekati makhluk hidup. Ketujuh dari 7 keunggulan adalah unggul dalam praktik murninya. Praktik murni mengambil nama dari nirwana. Jalan ini dapat menuju nirwana, makanya dinamakan praktik murni. Kita harus membabarkan dharma, dan kita juga harus mempraktikkan kemurnian. Tubuh dan pikiran harus selaras dan lurus. Sutra teratai adalah jalan Mahabodhi yang lurus. Ketika kita memulai sutra ini, terus-menerus membahas tentang jalan Mahabodhi yang lurus. Jalan yang kita tempuh sangat sederhana, benar-benar merupakan jalan yang sederhana. Jadi kita harus sangat lembut dan murni. Dengan hati yang murni, kita baru bisa melakukannya. Hati kita harus murni, tanpa pikiran yang muncul dalam lenyap, tanpa pemikiran tentang keuntungan atau kerugian. Kita harus fokus dengan satu hati dan satu tekad untuk membawa ajaran sejati ke dalam hati semua makhluk. Jadi, ketika memasuki nirwana, nirwana itu bukan berarti mati, tetapi nirwana adalah ketika pikiran kita menjadi murni, tidak muncul dan tidak lenyap, sangat sempurna. Ini disebut maha parinirwana. Kondisi batin tenang dan jernih. Kondisi batin tenang dan jernih semacam ini, dharma yang tidak muncul dan tidak lenyap. Inilah jalan. Jalan ini dapat menuju nirwana, makanya dinamakan praktik murni. Ini adalah dharma yang paling murni. Jadi kita semua orang haruslah sangat bersungguh hati untuk menghayati bagaimana agar batin menjadi sepenuhnya menjadi murni. Batin yang murni mengajarkan ajaran yang murni. Para makhluk menerimanya dengan pikiran yang murni dan menggunakannya untuk memutus dan melenyapkan kerisauan. Para makhluk memiliki kerisauan dan kegelapan batin. Itulah mengapa penderitaan begitu banyak. Kembali ke permasalahan. Bukankah ini sangat mudah? Jalan Mahabodhi yang lurus adalah sebuah jalan kebenaran sejati dari jalan ini. Panorama dari jalan ini sangatlah kaya. Semuanya terdapat di dalam keseluruhan Sutra Teratai.
Jadi, sutra teratai merupakan relik dari keseluruhan tubuh Buddha dan panorama batin dari keseluruhan tubuh relik adalah 7 kesungguhan ini. 7 macam keunggulan dengan demikian dibentuk menciptakan stupa 7 mustika. 7 keunggulan ini adalah pengajaran seumur hidup Buddha. Ada 3 periode ajaran dengan 7 keunggulan. Demikianlah sepanjang perjalanan yang telah dilalui. Jika kita bisa menggunakan hati ini dengan sepenuh hati, menyesuaikan dan membetulkannya di jalan Bodhi, dengan demikian maka metode ini adalah merupakan stupa 7 mustika. 7 mustika membangun stupa. Jadi naskah sutra sebelumnya mengatakan itu bagaikan telah mendirikan stupa 7 mustika bagi relik Buddha, tinggi dan luas, mengerucut secara perlahan-lahan hingga mencapai surga Brahma. Banyak umbul, tirai, dan lonceng permata bergelantungan padanya. Juga ada bebungaan, dedupaan, untayan kalung, dupa bubuk, dupa salep, dan dupa bakar. Sutra Teratai bab 17, pembedaan jasa kebajikan. Dengan relik Buddha membangun stupa 7 mustika demi memberi persembahan kepada relik Sang Buddha. Ini yang kita semua lakukan untuk memberi persembahan kepada relik Buddha. Di naskah sebelumnya juga karena kita ingin menjunjung di atas kepala, menjunjung segala dharma di atas kepala, maka kita segala dharma adalah dharma keseluruhan tubuh Sang Buddha. Ada di Sutra Teratai. Sutra Teratai adalah seluruh tubuh Sang Buddha, relik dari keseluruhan tubuh Sang Buddha. Kita ingin memberi persembahan kepada relik dari keseluruhan tubuh Sang Buddha hanya dengan mempraktikkan dalam tindakan nyata. Belajar jalan Buddha. Dengan cara ini kita terus belajar. Ini dinamakan memberi persembahan dengan tindakan yang disebut meyakini dan memahami, yang artinya memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha. Dengan meyakini dan memahami baru bisa memasuki pengetahuan dan pandangan Sang Buddha. Jika kita dapat memahami semua prinsip kebenaran ini, maka arah tujuan kita pelan-pelan akan mendekatinya. Oleh karena itu, naskah selanjutnya mengatakan sebagai berikut. Sejumlah genderang, alat-alat musik, seruling vertikal, seruling horizontal, harpa, dan berbagai macam tarian dengan suara menakjubkan melantunkan lagu pujian. Itu bagaikan selama puluhan juta koti kalpa tak terhingga telah memberikan persembahan ini. Sutra Teratai bab 17, pembedaan jasa kebajikan. Sebelumnya telah dibangun stupa 7 mustika. Membangun stupa 7 mustika dengan relik Buddha. Harus ingat bahwa untuk relik Buddha yaitu berdasarkan Dharma Buddha. Membangun stupa 7 mustika dengan jelas bahwa relik ini adalah Sutra Teratai. Sutra Teratai mengajarkan kita bagaimana menapaki jalan Bodhisattva. Cara untuk menapaki jalan Bodhisattva, masuk ke kerumunan orang dan menyelamatkan semua makhluk. Dengan pondasi seperti ini, stupa ini secara bertahap menjadi semakin tinggi hingga mencapai surga Brahma, yang berarti kemurnian, hingga mencapai moralitas tinggi, murni tanpa noda. Jika demikian, sejumlah genderang, alat-alat musik, stupa telah selesai dibangun, mulai mengeluarkan suara. Bangunan itu telah selesai terbentuk. Stupa yang kita bangun dengan 7 mustika ini mulai mengeluarkan suara.
Oleh karena itu, suara telah keluar dari sejumlah genderang alat-alat musik. Alat-alat musik ini antara lain seruling vertikal, seruling horizontal, harpa, atau berbagai jenis lainnya. Adanya musik, maka ada tarian. Ada orang yang menari di sana. Perilakunya membuat semua orang gembira. Suara ini, bunyi alat musik, nyanyian, dan lain-lain. Ada pujian. Suara ini yaitu selama puluhan juta koti kalpa tak terhingga telah memberikan persembahan ini. Sangat banyak sekali suara yang menakjubkan. Semuanya dalam bentuk nyata. Nyanyian semacam ini memuji moral kebajikan. Kebajikan Sang Buddha sangat tinggi. Dengan cara inilah Dharma disempurnakan. Kebajikan Buddha membuat semua orang melantunkan pujian. Oleh karena itu, tempat ini mengatakan sejumlah genderang, alat-alat musik, seruling vertikal, seruling horizontal, harpa, siang malam senantiasa memainkan musik yang selaras dan membahagiakan. Tubuh sebagai alat musik dan ucapan adalah suara musik, membuat semua pendengar telinganya senang dan batinnya jernih. Ini menunjukkan tubuh kita laksana sebuah alat musik. Alat musik diumpamakan laksana tubuh jasmani kita. Segala aksi yang kita lakukan, seluruh organ tubuh kita, serta aksi tubuh jasmani kita. Lihatlah, meniup seruling ataupun menabuh gendang, menggunakan berbagai jenis alat musik. Semuanya adalah tubuh jasmani manusia. Untuk membuat alat musik tersebut mengeluarkan suara, baik ditiup maupun dipetik dan lain-lain. Menggunakan alat musik tersebut agar mengeluarkan suara. Ini menunjukkan segala perbuatan yang dilakukan tubuh jasmani kita memiliki suara dan rupa, yakni dihasilkan dari tubuh manusia. Menari juga dihasilkan dari tubuh manusia. Inilah yang sering kita bahas, penampilan, perilaku yang anggun, dan lain sebagainya. Bukankah semuanya seperti di atas panggung? Ada alat musik dan suara, melodi musik, ada pemain musik dan penyanyi, ada yang menari, dan lain sebagainya. Dengan demikian, kehidupan bagaikan panggung. Inilah tubuh kita. Tubuh kita menciptakan panggung. Oleh karena itu, tubuh sebagai alat musik dan ucapan adalah suara musik. Saat kita berbicara, suara kita seperti musik. Suara kita, setiap suara yang kita ucapkan memiliki 8 nada atau intonasi. Saat sekolah, kita semua juga harus mempelajari 8 nada atau intonasi. 8 nada atau intonasi ini ada tinggi, rendah, datar, dan lain sebagainya. Semua ada. Jadi, bahasa adalah sebuah musik. Ada orang yang berbicara dengan lembut. Ada orang yang berbicara dengan kasar. Setiap orang berbeda. Jadi, tubuh sebagai alat musik. Suara seperti melodi musik. Oleh karena itu, membuat semua pendengar telinganya senang dan batinnya jernih. Apabila kita dapat mengajarkan Dharma dengan baik, menjelaskan Dharma dengan jelas, seperti Buddha membabarkan Dharma dengan suara sempurna. Saat Buddha membabarkan Dharma, batin semua orang bersuka cita. Beliau dapat membabarkan Dharma sesuai kapasitas pendengar setiap makhluk. Batin yang memiliki noda batin dan kegelapan batin. Setelah bertemu dan berinteraksi dengan Buddha, hanya dengan melihat Buddha, mereka sudah bersuka cita. Tidak perlu mendengarkan banyak Dharma. Mendengar suara Buddha, pikiran mereka menjadi terbuka dan menjadi paham. Ini semua adalah suara yang halus dan menakjubkan.
Suara Buddha jernih dan menakjubkan. Suara Buddha sangat jernih dan sangat menakjubkan. Inilah suara Buddha saat membabarkan Dharma. Oleh karena itu, berbagai macam tarian dengan 4 metode dalam memeluk segala makhluk atau Catwari Sangraha Wastuni memberi semangat pada semuanya, bagaikan tempat pementasan yang menggoda orang-orang. Tindakan kita seperti kita sedang membabarkan Dharma, tidak hanya dalam membabarkan Dharma, juga dalam berhubungan dengan orang dan benda di kehidupan sehari-hari. 4 metode dalam memeluk segala makhluk atau Catwari Sangraha Wastuni. Kita semua sudah tahu berdana atau dana, berbuat baik atau arta kriya, berkata baik atau priya wacana, bekerja sama dengan baik atau samana arhat. Kita setiap orang dalam kehidupan sehari-hari, jika kita senantiasa memupuk cinta kasih, maka itu juga sedang berdana. Kita bersedia membantu orang, baik itu bantuan dengan kekuatan ataupun bantuan dengan pengetahuan dan kebijaksanaan, ataupun bantuan dengan bahasa dan sebagainya, asalkan bisa membantu orang memberikan manfaat bagi yang lain. Ini disebut berdana. Berdana tidak selalu bersifat materi. Membantu dengan penghormatan dan penghargaan juga bisa. Semua ini disebut berdana. Berbuat baik dalam melakukan segala hal, pertama-tama kita harus memikirkan bagaimana memberikan manfaat bagi orang lain. Jangan melukai atau merugikan mereka. Kita harus selalu berkata baik, tidak bergosip atau bergunjing satu sama lain. Kita harus mempergunakan bekerja sama dengan baik, masuk ke kerumunan orang dan membimbing mereka ke arah yang benar. Berteman itu sangat penting. Kita sangat mengharapkan kita bisa menjadi mitra baji mereka, membimbing mereka ke arah yang benar. Inilah yang disebut rekan yang baik. Terlebih lagi, dengan suara menakjubkan melantunkan lagu pujian, kata-kata pujian pada Buddha dengan menggunakan hati Buddha dinamakan suara menakjubkan. Menyanyikan lagu pujian atau basa untuk memuji tubuh Dharma dari Buddha dinamakan memuji moral kebajikan. Menggunakan berbagai macam metode kata-kata pujian pada Buddha dengan menggunakan hati Buddha dinamakan sebagai musik. Kita harus memahami batin Buddha karena kita ingin memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha. Kita harus mengetahui harapan mendasar Buddha. Harapan mendasar Buddha adalah Sutra Teratai. Beliau datang untuk mendidik kita. Kita harus menerima ajaran. Makna yang terkandung di dalam Sutra Teratai sangatlah lengkap. Begitu kita menerima, kita harus menerima ajarannya, sehingga kita harus kata-kata pujian pada Buddha dengan menggunakan hati Buddha. Batin Buddha menjadikan hati Buddha sebagai hati sendiri. Membabarkan Dharma yang ingin disampaikan Buddha untuk mendidik orang lain dan berbagi dengan semua orang. Inilah yang disebut suara menakjubkan. Dikarenakan kita memiliki hati dengan baik dan bertutur kata yang baik. Inilah yang disebut suara menakjubkan. Disebut sebagai berkata baik. Menyanyikan lagu pujian atau basa untuk memuji tubuh Dharma dari Buddha dinamakan memuji moral kebajikan. Kita harus selalu memuji agar suara kita bisa benar-benar memberi manfaat bagi orang lain. Jadi, orang-orang akan bersuka cita saat mendengar kita dan sejalan dengan pikiran mereka. Jika mereka bisa mengikuti apa yang kita katakan tentang ajaran Buddha Dharma dan bisa mempraktikkannya, maka
kita telah menerapkan Buddha Dharma dan menggunakannya untuk bekerja sama dengan orang lain. Inilah yang dikatakan bekerja sama dengan baik. Dengan berkata baik dan bekerja sama dengan baik dalam kegiatan sehari-hari kita, kita bisa bertemu orang banyak dan mencapai hal-hal besar. Jadi, senantiasa memuji tubuh Dharma dari Buddha. Artinya, kita memuji prinsip kebenaran Buddha. Dharmakaya Buddha adalah prinsip kebenaran. Jadi inilah yang dinamakan memuji moral kebajikan. Karena Buddha mengajarkan prinsip kebenaran ini kepada kita, maka kita harus memujinya untuk bersungguh hati. Jadi sebagai praktisi Buddha, kita menerima ajaran Buddha Dharma, pergi ke tengah orang banyak untuk menyebarluaskan Buddha Dharma. Kita harus bersungguh-sungguh melatih 4 metode dalam memeluk segala makhluk atau Catwari Sangraha Wastuni dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan 4 metode dalam memeluk segala makhluk: berdana, berbuat baik, berkata baik, dan bekerja sama dengan baik. Kita perlu menggunakan 4 metode ini di tengah banyak orang. Dengan beginilah kita menyebarluaskan Buddha Dharma. Jadi, itu bagaikan selama puluhan juta koti kalpa tak terhingga telah memberikan persembahan ini. Segala hal pada masa sangat lampau. Semenjak kalpa sebanyak butiran debu dulu, semuanya disampaikan dan dibabarkan dalam sutra ini. Dengan melafalkan sutra sebanyak 1 kali, sama artinya dengan melanglang di tanah dari semua Buddha dan telah pun memberikan persembahan selama puluhan juta koti kalpa tak terhingga. Di kehidupan ini kita menjalin jodoh baik dengan para makhluk. Di kehidupan mendatang juga demikian. Kita bisa mempraktikkan Dharma yang kita terima sekarang, sehingga dari kehidupan ke kehidupan batin kita bisa bersama dengan Dharma. Di kehidupan mendatang kita akan membawa kebijaksanaan dari Dharma ini. Dan di kehidupan mendatang kita lanjut menjalin jodoh dengan para makhluk. Inilah arah kita. Jadi kita hendaknya menjalin lebih banyak jodoh baik dengan para makhluk. Menjalin jodoh baik dengan para makhluk adalah demi menyempurnakan pembinaan diri kita. Jadi segala hal semenjak kalpa sebanyak butiran debu dulu, semuanya disampaikan dan dibabarkan dalam sutra ini. Kita membawa Dharma ini di kehidupan mendatang. Ingatan kita masih sangat mendalam. Beberapa hari belakangan saya terus memberitahu kalian semua bahwa kita mesti mengingat Dharma dalam pikiran. Ketika kita mendengarkan sutra, kita mesti mengingatnya kembali agar kita mempunyai ingatan tentangnya. Ketika Dharma ini menyatu dengan pikiran kita, artinya kita menjadikan hati Buddha sebagai hati kita sendiri. Tubuh Dharma Buddha akan selalu ada dalam kehidupan kita. Melafalkan sutra sebanyak 1 kali sama artinya dengan melanglang di tanah dari semua Buddha. Ketika kita melafalkan sutra, kita mesti fokus dan bersungguh hati seperti kita mengikuti prinsip kebenaran dari sutra. Ini umpama kita berada di tanah Buddha. Jadi ketika kita membaca sutra teratai, kita senantiasa bisa membayangkan Buddha yang membabarkan Dharma di puncak burung nasar. Ini karena kita memasuki kediaman Tathagata dan duduk bersama Buddha, sehingga kita bisa bersama dengan Buddha. Berada di persamuhan puncak burung nasar, kita senantiasa berdiam di tempat itu, sehingga telah pun memberikan persembahan selama puluhan juta koti kalpa tak terhingga. Kita juga tidak absen. Di mana Buddha membabarkan Dharma, kita akan di sana mendengarnya.
Yang dikatakan memberi persembahan adalah melakukan dengan tindakan nyata. Setelah menerima Dharma, kita akan mempraktikkannya di tengah orang banyak. Ini disebut mempraktikkannya sebagai wujud persembahan, sehingga stupa 7 mustika dibangun dengan Dharma dengan 7 jenis keunggulan. Setelah kita melatih Dharma, bagaimana masuk ke tengah orang banyak untuk membimbing para makhluk, memberi pengajaran sesuai kapasitas para makhluk dengan kapasitas apa, lingkungan yang bagaimana, kita memberinya apa, kemudian membimbingnya. Lihatlah Meksiko di tahun 2017 juga demikian, karena mereka ada penderitaan karena gempa. Ada sekelompok bodhisattva kita ke sana, hidup bersama dengan mereka di tempat itu, menggunakan cara kita untuk mendekati mereka. Setelah mengerti, setelah membantu mereka, mereka telah mengenal Dharma ini. Dengan sendirinya, mereka akan kembali dengan kita untuk memahami, membangkitkan tekad, dan membangun ikrar pada tempat itu, menjadi bodhisattva tempat itu. Benih cinta kasih, prinsip kebenaran yang sama, inilah memberi persembahan. Mereka memberi persembahan dengan tindakan nyata. Untuk kemudian hari, pada tanah itu, akan ada Dharma Buddha pada tempat itu. Ada demikian, berdana atau dana, berbuat baik atau arta kriya, berkata baik atau priya wacana, bekerja sama dengan baik atau samana artata, diterapkan di tempat itu. Inilah Dharma. Kita harus selalu bersungguh hati menjelajahi dengan santai dalam Buddha Dharma. Sewaktu melafalkan sutra seperti memasuki dunia Buddha, sehingga kita harus senantiasa bersungguh hati.